Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hadir di sini dalam rangka tafaqquh fid din. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hadirin yang hadir di majelis ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang adab. Di depan kita yang akan kita kaji buku berjudul Mau'izatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirud dara'ah wal ibtihali daimus su'ali minallahi ta'ala ayyuzayyinahu bimahasinil adabi wa makarimil akhlaqi. Fakana yaqulu fi du'ai Allahumma hassin khalqi wa khuluqi wa yaqul Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi. Hadirin yang dimuliakan Allah, posisi adab ini penting sekali, atau posisi akhlak ini penting sekali. Bahkan bisa kita katakan, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara pilar kebangkitan umat itu adalah ketika kita berhasil menanamkan adab kepada generasi kita atau kepada masyarakat muslim. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi meringkas Ihya Ulumuddin, dan ini masih perkataan dari pengarang Ihya Ulumuddin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirud dara'ah wal ibtihal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tunduk, orang yang paling dara'ah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, daimus su'al. Beliau senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuzayyinahu bimahasinil adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dan selalu berulang-ulang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar adabnya atau agar akhlaknya diperbaiki. Maka diriwayatkan, hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaikilah penciptaanmu padaku dan perbaiki juga akhlakku. Atau dalam hadis yang lain, hadirin bisa dicek nanti dalam kumpulan hadis-hadis doa. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bercermin adalah doa Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau perbaiki, sempurnakan penciptaanmu atas diriku, maka perbaiki pula lah akhlakku. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, ini di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diperbaiki, diperbagus, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala agar akhlak dan adabnya tetap menjadi baik sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka jangan heran kalau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak pernah punya masalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy tidak pernah tersinggung dengan perkataan Nabi. Orang-orang Quraisy tidak pernah merasa ada celah
dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, semuanya baik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dikenal di tengah-tengah masyarakat Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan aku, jannibni, jauhkan aku ya Allah dari munkarat, dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang jelek. Atau hadirin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan juga dari hadis Ziyad bin Alaqah dari pamannya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa atau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mali wal ahwa'i. Hadis ini nanti bisa dicek dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 3525. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min munkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang mungkar, dari amal-amal yang mungkar, dan dari hawa nafsu yang mungkar, hawa nafsu yang jahat, amal-amal jahat jelek. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi ini di antara doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya diperbaiki, diperbagus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fastajaba Allah Taala du'aahu wa fa'a biqaulihi azza wa jalla ud'uni astajib lakum. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali mengatakan fastajaba Allah. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengijabahi, mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana bentuk wafa. Hal ini sebagaimana bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ghafir atau surah Al-Mu'min. Bisa dicek nanti surat ke-40 ayat 60. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan, kuijabahi doaku. Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbaiki akhlaknya, diperbagus akhlaknya. Pernah enggak kita mendapati riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditegur oleh Allah? Pernah enggak? Pernah. Ingat enggak? Sebab turunnya Quran surah At-Tahrim atau sebab turunnya Quran surat Abasa. Surah At-Tahrim, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda kutip menyimpang akhlaknya demi untuk menyenangkan salah satu hati istrinya. Dia kemudian mengatakan iya, atau bersumpah, saya tidak akan mendatangi dan tidak akan tidur dengan Maria Kiptiyah. Maria Kiptiyah adalah di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dari rahim Maria Kiptiyah lah lahir Ibrahim bin Muhammad, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ibrahim, namun oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan. Atau hadirin yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar akhlaknya, adabnya tetap di atas rel yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada sahabat Abdullah bin Umi Maktum, sahabat lemah dan buta, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya tentang agamanya. Pada saat yang sama, para petinggi dan pembesar Quraisy berkunjung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kedatangan Abdullah bin Maktum merasa terusik, tersibukkan, karena pada saat yang sama ada orang-orang
Quraisy, para petinggi, tokoh-tokoh Quraisy datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawalla, berpaling, dia tinggalkan Abdullah bin Maktum. Dia datangi petinggi-petinggi Quraisy. Oleh Allah Subhanahu wa taala diluruskan akhlak Nabi, diluruskan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh hanya gara-gara petinggi Quraisy, hanya gara-gara tokoh-tokoh Quraisy datang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahabatnya Abdullah bin Ummi Maktum. Ini diantara bentuk ijabah Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhlaknya ditazyin, diperbaiki, ditahsin, diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita juga senantiasa memohon kepada Allah agar akhlak kita diperbaiki. Allahumma lama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki atau telah Engkau perbagus penciptaanmu kepada diriku, Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita sebaik-baik rupa. Oleh karena itu ya Allah, perbaikilah, perbagus pula lah akhlakku, perbagus pula lah adabku. Nah, lanjut hadirin yang dimuliakan Allah. Fa'anzala 'alaihi al-Qur'an wa addabahu fa kana khuluquhu al-Qur'an wa inna ma addabahu al-Qur'an bimithli qawlihi ta'ala. Fa'anzala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Melalui Al-Qur'an itulah addabahu. Allah mengajarkan adab, meluruskan adab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana khuluquhul Qur'an. Dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjutkan, penting nih akhlak, penting. Wallahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi para sahabat. Para sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulana tasumul nahar wa taqumul laila wa hiya sayyi'atul khulqi tu'dhi jiranaha bilisaniha qala la khaira fiha wa hiya min ahli nar." Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah sahih, bisa dicek dalam musnadnya Imam Ahmad dan mustadraknya Imam Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi sahabat. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulana, ya Rasulullah, ada fulana. Si fulanah ini salihah. Tasumun nahar. Fulanah ini, si wanita ini siang harinya puasa. Taqumul laila, malam harinya qiyamul lail. Tapi ya Rasulullah, hiya sayyi'atul khuluq. Dia ini orang yang akhlaknya jelek sekali. Tu'zi jiranaha bilisaniha, suka melukai tetangganya dengan lisannya. Kalau kumpul-kumpul pakai jilbab, jilbabnya mungkin bisa. Namun kalau sudah kumpul dengan teman-temannya, wanita yang tidak hadir di majelis itu akan digunjing, akan diceritai, akan dijatuhkan martabatnya, akan dibongkar aibnya. Bahkan orang-orang yang hadir mungkin akan diprovokasi untuk membenci dia. Ada nggak akhlak orang kayak gitu? Atau ada lelaki kelihatan min ahli salat, kelihatan kalau dia ini ahli salat, mungkin saja salat berjamaah di masjid. Namun kalau sudah kumpul, suka membuli temannya, suka jatuhin temannya, martabatnya dihancurkan. Atau kalau ada orang yang dia tidak suka, dia provokasi orang untuk membenci orang tersebut. Na'udzubillah. Orang kayak begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Wa hiya min ahlin nar. Orang tersebut sejatinya adalah penduduk neraka. Lihat betapa pentingnya adab, betapa pentingnya akhlak. Bisa dicek juga dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan melintasi dua kuburan. Dan tidak ada yang tahu kalau di pinggir jalan itu ada kuburan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dan menginformasikan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzibani. Kata Rasulullah, di sini ada kuburan dan penghuni kuburannya sedang diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Keduanya tidak diazab dikarenakan dosa besar. Lihat, keduanya tidak diazab dikarenakan dosa besar. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan maksudnya kedua penghuni kubur tersebut tidak menganggap dosa yang dia kerjakan ini dosa besar. Bahkan bukan hanya dua penghuni kubur ini, tambah dari saya, masyarakat kita hari ini pun tidak merasa dua dosa ini yang menyebabkan dua penghuni kubur ini diazab sebagai dosa besar. Kata Rasulullah, fakana al-awwal, yang pertama diazab fakana yamshi bin namimah, karena yang pertama ini suka namimah, suka memprovokasi masyarakat, membenci personal atau membenci individu lain. Kumpul-kumpul, lalu kemudian ada yang tidak hadir, diceritain aibnya, diceritain kekurangannya, diajak orang-orang lain, masyarakat yang ada di situ untuk membenci orang tersebut. Ini disebut dengan namimah. Wallahi hadirin yang dimuliakan Allah, kadang-kadang masyarakat atau jangan-jangan kita tidak menyadari kalau itu adalah dosa. Kadang-kadang lihat, akhlak yang jelek itu kadang-kadang suka tidak disadari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, al-mar'u ala dini khalilihi, agama seseorang itu, kesolehannya itu sesuai dengan agama temannya. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, fangdur amman yukhaliluka, maka perhatikan siapa yang membersamai kamu. Dan ingat, akhlak atau adab itu suka nular. Kalau kita berteman dengan orang yang suka menjatuhkan martabat atau menjatuhkan kedudukan orang lain, sadar atau tidak disadari, hal itu bisa menular. Dan kita juga punya kebiasaan yang sama. Ketemu tetangga lagi gotong royong, suka bully tetangga. Alah, ente kan begini. Alah, ente ngomong doang. Wallahi, yakinlah orang yang dijatuhkan itu gak suka kalau derajatnya dijatuhkan, kalau martabatnya dijatuhkan. Dan gak boleh, karena itu nanti bisa menjurus kepada namimah, provokasi orang untuk benci dia, atau paling tidak itu nanti bisa masuk kepada akhlak yang buruk. Ingat, sebelum kita lanjutkan, Rasulullah dulu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idkhalus sururi ala qulubil mu'minin. Amal yang paling afdal, amal yang paling utama itu adalah memasukkan rasa kebahagiaan ke hati orang beriman. Sederhananya, membahagiakan orang beriman. Wallahi hadirin, begitu kita jatuhkan derajat atau martabat seseorang, hilang rasa kegembiraan dan kebahagiaan dia. Maka gak boleh menjatuhkan martabat atau kedudukan seseorang. Yang kedua, tadi dua penghuni kubur itu diazab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kubur. Yang pertama, yamshi bin namimah, gemar namimah, gemar mengadu domba, gemar memprovokasi orang untuk membenci orang lain. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala la yastabri'u minal baul. Yang kedua, ada orang kalau dia buang air, la yastabri, dia enggak cuci itu, tidak cebok sederhananya, tidak istinja. Atau dalam riwayat yang lain diriwayatkan fakana la yastatiru minan nas. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan penghuni kubur yang diazab, yang kedua
adalah orang yang ketika dia buang air la yastatir, tidak menutup diri dari pandangan orang. Pengen pipis aja, ban dikencingi misalnya. Kadang-kadang pagar tetangga dikencingi. Wallahi ini bukan adab, bukan akhlak orang beriman. Karena gara-gara ini wallahi hadirin seseorang bisa diazab di kubur. Dan ini biasa kita lihat. Kadang-kadang di jalan tol itu ada orang la yastatir, tidak menutup dirinya dari pandangan orang-orang ketika buang air. Yang penting enggak kelihatan itunya. Enggak boleh. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Orang beriman itu malu kalau pipis kelihatan orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibnu Abbas ketika dia pipis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauh dari pandangan manusia. Selesai pipis baru atau ketika dia mau pipis, dia kasih tahu ke Abdullah bin Abbas agar dibawakan yang pertama anazah dan idawah. Anazah itu tombak. Dan ternyata tombaknya dipakai oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah menjauh, dipakai, dicacakkan, kemudian diletakkan sesuatu agar menjadi tirai. Adalah kantung air yang terbuat dari kulit dipakai oleh Rasulullah untuk istinja. Jadi Rasulullah pertama ketika pipis menjauh dari pandangan manusia. Ini akhlaknya. Yang kedua, tetap diupayakan ada sater, ada penghalang sehingga tidak terlihat juga. Dan yang ketiga, Rasulullah istinja, bersuci, dan ini akhlak orang beriman. Perhatikan hadirin bagaimana akhlak ini penting. Hanya gara-gara tidak punya adab ketika muasyarah, ketika bergaul, seseorang bisa diadab di kubur. Hanya gara-gara tidak punya adab ketika buang air, seseorang bisa diadab di kubur. Dan hanya gara-gara ada perempuan suka melukai hati tetangganya, kebaikan yang lain tidak dihitung oleh Allah. Artinya, iya, sholatnya sah, iya, puasanya sah, tapi gara-gara perilaku buruknya dia tetap akan satu diazab. Bahkan kata Rasulullah, la khaira biha, tidak ada kebaikan bagi pada orang tersebut. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan betapa pentingnya akhlak, betapa pentingnya akhlak. Dan diriwayatkan hadirin yang dimuliakan Allah, ingat enggak? Salah satu surat dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu salah satu surat yang ada dalam juz 29. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung, yang baik. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa kana khuluqul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku sengaja diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan ingat, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang biasa tidak di atas akhlak. Wa na'udzubillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang diperangi oleh Rasulullah ketika itu. Dan ketika itu Rasulullah dan agama ini dianggap gharib, dianggap aneh. Dan agama ini nantinya sayaudu ghariban, akan datang lagi atau akan bangkit lagi atau akan kembali lagi di akhir zaman gharib. Aneh karena orang-orang kembali ke akhlak atau adab jahiliyah. Dahulu hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berani menentang suaminya, dan di zaman ini bukan hanya berani, ingat enggak? Berapa waktu yang lalu ada seorang wanita membunuh suaminya di Sukabumi. Akhtar, lebih bahaya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ada seorang lelaki berani menganiaya wanita. Bahkan dahulu luar biasa. Wanita di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, wanita diwarisi.
Kalau ada pria punya istri lebih dari 2 misalnya, atau dia punya istri 1, dia meninggal maka istrinya akan diwarisi ahli warisnya. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal yang demikian dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Sampai Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita itu dengan cara yang baik. Di antaranya enggak boleh wanita diwarisi dan tidak boleh mempersulit kaum wanita. Nah, di akhir zaman ini hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengatakan nanti agama ini pun akan kembali asing. Bagaimana tidak? Di zaman ini hadirin yang dimuliakan Allah, ada kebiasaan orang-orang tertentu kadang-kadang dia berani jual istrinya. Mungkin bapak-bapak nggak tahu, ada kasus ini luar biasa karena terkait dengan kejahatan moral. Ketutup dengan kasus-kasus yang lain. Ada seorang wanita muda dinikahi suaminya dalam usia muda. Dinikahi suaminya dalam usia 15 tahun. Sampai di usia 19 tahun di Garut ini kejadiannya. Akhirnya terbongkar, istrinya itu sudah dijual, Pak. Dijajakan ke lelaki-lelaki lain. Itu kenapa bisa terbongkar? Karena videonya juga dijual. Ketika istrinya usia 17, 18 sampai di usia 19 tahun, istrinya itu dihubungi oleh dia dan teman-temannya. Videonya disebar dan ini kan naudzubillah sekali. Ini menunjukkan akhlak jahiliyah itu balik lagi. Dan ini ternyata bukan satu-satunya kasus. Ini seperti gunung es, kelihatan di atasnya sedikit tapi di bawahnya berakar banyak. Wa na'udzubillah, kita menghadapi kondisi seperti itu. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menanamkan akhlak. Perlu kita menanamkan adab, bukan hanya kepada kita dan anak kita, tapi bagaimana ini juga diajarkan dan diterapkan di masyarakat kita. Nah, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketika Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masyarakat yang Rasulullah diutus ke masyarakat tersebut sebelumnya benar-benar di atas kesesatan yang nyata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbaikan, islah namanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Akhlak. Ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ad-dinu husnul khuluq wa huwa 'alla yataghdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan din agama itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa huwa 'alla taghdab, dan yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu adalah kamu itu jangan jadi orang pemarah. Riwayatnya bisa kita baca lengkap. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min baina yadayhi faqala ya Rasulullah maddin. Ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut datang dari depannya. Kemudian lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maddin, apa itu agama ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq, akhlak yang baik. Fa'atahu min qibal yaminihi. Kemudian ada lelaki yang lain datang dari sebelah kanan Rasulullah, masih bertanya lagi, "Ya Rasulullah, maddin, apa sih agama itu sesungguhnya?" Kata Rasulullah, masih menjawab husnul khuluq. Sampai hadirin yang dimuliakan Allah, ada seseorang yang datang dari belakang Nabi dan dia terlihat tergesa-gesa dan orangnya itu terlihat pemarah. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maddin, apa itu agama ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla taghdab." Agama itu kamu itu jangan jadi orang pemarah.
Karena ini menunjukkan seseorang itu tidak beradab dan tidak berakhlak, apalagi ketika dia bertanya kepada Rasulullah. Dan ini nanti bisa dicek ya dalam hadis yang lain, bisa dicek dalam kitab Arba'innya Imam Nawawi. Ada seorang lelaki, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam miraran. Dia datang bertanya kepada Nabi, dia desak Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku apa itu agama." Dia desak Nabi terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah taghdab." Agama itu kamu itu jangan jadi orang pemarah. Artinya kalau mau ditafsirkan lebih jauh, kamu itu jadi orang jangan desak orang lain. Kalau bertanya, bertanyalah dengan adab, dengan akhlak. Kalau mau tahu, bertanyalah dengan akhlak, jangan desak orang lain. Itu menunjukkan kamu itu nggak punya akhlak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu mengatakan, Allah takhdab. Yang namanya agama itu atau nasihat yang ingin disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lelaki itu adalah lelaki tersebut jangan jadi orang yang suka marah dan pemarah, jangan suka desak orang. Dan muslim yang baik tidak demikian, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kita tidak bisa membangun peradaban kalau ternyata, maaf tanda kutip, muslimnya itu sumbu pendek, diprovokasi sedikit marah, diprovokasi sedikit nyolot. Padahal kita diajarkan kalau dapat berita tabayun. Ingat gak? Dalam Quran surat apa itu? Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, ingat orang fasik, bukan orang kafir. Orang fasik saja. Bukan orang munafik. Fasik itu bisa dikatakan di bawahnya munafik, tapi punya kemiripan. Kalau orang fasik, kalau sholatnya tidak di masjid misalnya demikian. Ini kalau dulu standarnya demikian, Pak. Bawa berita, fatabayyanu, cross check dulu. Apakah yang dia bawa itu fakta? Atau justru yang dia bawa faktanya 20%, opininya 80%. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kenapa? Kalau kamu percaya bulat-bulat berita tanpa kamu cross check, kamu nanti akan menimpakan orang lain dengan musibah, bencana yang luar biasa. Setelah kamu timpakan, kamu nyesel. Apalagi zaman kita ini, hadirin yang dimuliakan Allah, zaman yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yukadzib biha shadiq wa yusaddiq bihal kadzib. Zaman di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan nanti orang yang benar justru akan didustai dan orang yang berdusta justru dibenarkan. Bisa dicek nanti dalam sebuah tesis yang dibuat oleh sekarang namanya Profesor Yusuf Wabil di Ummul Qura. Profesor Yusuf Al-Wabil ketika itu buat tesis judulnya Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Lalu kemudian beliau menceritakan di antara tanda-tanda kiamat kecil itu adalah intisyarul kadzab, tersebarnya hoax. Jadi kalau hari ini kita merasa pusing, tanda kutip ya, sampai-sampai kita tidak bisa percaya berita yang datang ke medsos kita, ke WA kita, ke Facebook kita. Ingat, ini bukan sesuatu yang aneh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakannya 14 abad yang lalu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan datang zamannya nanti di mana orang yang benar dustakan, yang berdusta justru dibenarkan, sehingga keadaan kaum muslimin di atas kebimbangan. Lalu apa yang mesti dilakukan seorang mukmin ketika hal itu terjadi? Kembalikan kepada akhlak seorang muslim, adab seorang muslim ketika mendapatkan berita. Kalau orang fasik saja bawa berita, wajib tabayun, wajib cross check, gak boleh langsung disebarkan. Apalagi orang yang bawa berita itu tanda kutip ya. Nah, disinilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pentingnya akhlak. Sehingga kita katakan hadirin, pertama akhlak ini pilar kebangkitan umat. Dan ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati masyarakat yang masyarakat itu boleh jadi kita sebut lebih buruk atau jangan-jangan setingkat dengan kondisi masyarakat kita. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbaikan. Salah satu perbaikan yang dilakukan Rasulullah adalah menanamkan akhlak, menanamkan adab.
Rasulullah mengatakan bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu itemnya banyak. Nah, sebelum kita lanjutkan, hadirin yang dimuliakan Allah, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, nah, ya, lagi diambil. Terima kasih Ustaz. Nah, Ini Ustaz. nah, Mengacu kepada Al-Quran dan hadis tentang akhlak ini, kita ini perlu tahu. Ustaz kasih tahu, saya memberitahu akhlak-akhlak seperti apa sekarang ini yang sedang dilanggar, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang beredar sekarang ini, Nah, supaya kita tahu Ustaz. Kalau kita dah tahu contoh-contohnya, nah sehingga kita tahu. Nah, saya lebih senang Ustaz menyampaikan itu contoh-contoh. Nah, sehingga kita bisa menjauhi. Terima kasih Ustaz. ya. Ada satu Ustaz. Nah, Contoh sekarang, orang bawa motor, bawa kendaraan, jalan orang dipakai, sehingga kendaraan antara berlawanan susah untuk masuk. Itu mempersulit orang. Al-Quran bilang, siapa yang mempersulit orang di dunia, akhirnya bersulit. Nah, ini paling banyak sekarang di jalan. Orang lain memasuki jalur orang lain. Nah, itu Ustaz, itu contoh Ustaz. Terima kasih. ya. Kira-kira suara saya jelas nggak ya? Saya ngedengarnya suara saya kurang jelas. Jelas ya? Jelas. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ditanya akhlak apa hari ini yang sering dilanggar manusia, wallahi demi Allah, kalau kita lihat penjelasan para ulama, tadi kita sebutkan ada Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, nanti bisa dicari juga dalam bukunya Minhajul Qasidin ya Ibnul Jauzi, atau buku-buku akhlak yang lain, banyak banget. Hampir semua akhlak itu hilang hari ini. Akhlak dalam belajar, akhlak dalam bertetangga, akhlak dalam makasib mencari rezeki. Dan kalau mau ditanya wilayah akhlak mana yang paling banyak dilanggar, tentu akhlak terkait dengan hubungan sesama manusia dan akhlak terkait dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau fokus kepada akhlak hubungan sesama manusia. Akhlak yang terkait dengan muasyarah atau hubungan sesama manusia, itemnya banyak banget. Dan mudah-mudahan kalau memang kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengkaji sedikit demi sedikit, kita mungkin akan bisa mengurai. Ya. Di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah, hadis besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Sata'ti zamanun la yubali al-mar'u min aina akhadha al-mal." Akan datang zaman, kata Rasulullah, orang-orang tidak akan mau tahu lagi dari mana dia mendapatkan harta, dari mana dia mendapatkan uang. Am min halalin aw min haram. Apakah dia dapatkan harta itu dari jalan yang halal atau dia dapatkan harta itu dari jalan yang haram. Saya mau jadikan hadis ini sebagai landasan ketika saya akan berbicara. Walaupun saya katakan sejatinya hadirin, akhlak hari ini dilanggar. Kalau ditanya, Ustaz, akhlak paling banyak akhlak yang mana yang dilanggar? Akhlak yang terkait dengan hubungan sesama manusia, dan itu itemnya banyak sekali. Di antaranya adalah hubungan bisnis. Gak boleh ada perpindahan uang kecuali dengan adanya akad yang dibenarkan secara syariat. Gak boleh ada transaksi jual beli kecuali dibenarkan secara syariat. Berdasarkan hadis tadi, nanti ini yang akan paling banyak dilanggar. Ada orang minjem
minjem uang misalnya. Minjem uang ini kan perpindahan harta. Yang minjem datang ke si peminjam. Beredarlah atau bertukarlah harta tersebut sampai dia pegang. Ada kontrak, ada perjanjian, ada akad. Nanti saya akan pulangkan bulan depan. Tiba bulan depan enggak dipulangkan. Ini terbentuk kezaliman dan ini diantara bentuk su'ul akhlak yang buruk. Banyak enggak yang kayak gini? Banyak. Sehingga kemudian dibuat pagar aturan kalau seandainya sampai jatuh tempo tidak dibayar maka akan kena faidah bahasa Arabnya, kena bunga. Begitu selanjutnya. Wala'udzubillah min dzalika. Nah, fokus hadirin yang dimuliakan Allah, wallahi akhlak yang paling banyak dilanggar di zaman kita ini adalah akhlak terkait hubungan sesama manusia. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah menceritakannya bahwa nanti akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Atau tadi Rasulullah SAW menceritakan ketika ada seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada di fulana salihah, salat malam hari, puasa di siang hari, tapi ya Rasulullah suka atau gemar melukai hati tetangganya." Kata Rasulullah SAW, "La khaira fiha," tidak ada kebaikan pada orang tersebut. "Wa hiya min ahlin nar," dan orang tersebut sejatinya calon penghuni neraka. Saya katakan hadirin, tidak ada satu masyarakat pun hari ini di tengah loss of adab, di tengah hilangnya adab, kecuali apa yang disampaikan Nabi ini benar-benar bisa kita lihat. Bahkan na'udzubillahnya bully, jatuhkan orang ini menjadi kebiasaan yang dianggap enteng, benar gak? Gitu. Atau dalam pergaulan biasa. Ada nggak ada orang yang kadang-kadang dijatuhkan? Paling nggak boleh, kita nggak boleh tuh melukai hati orang lain, itu nggak boleh. Lisan kita ini nggak boleh tajam menjatuhkan orang atau kemudian melukai hati orang lain, nggak boleh. Apalagi kalau ditanya, "Ustaz, bagaimana kalau dalam hubungan bertetangga? Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan agar kita mempermudah urusan orang?" Benar, wallahi. Rasulullah SAW itu mengajarkan agar kita mempermudah urusan orang. Orang yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Bahkan kata Rasulullah, "Man syatara mu'minan syatara Allah fid dunya wal akhirah." Orang kalau menutup aib orang lain, kan mudah. Enggak usah diceritain keburukannya. Sekalipun ada orang lain di majelis yang sama mengingatkan kita kekurangan orang tersebut, kita enggak mau nambah-nambahin, enggak mau terlibat. Kata Rasulullah, orang seperti itu aibnya akan ditutup di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah tidak akan jatuhkan derajat dia. Di akhirat mungkin saja Allah akan yukaffiruha, akan menghapuskan kekurangan-kekurangannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir dari saya, adab ini penting dan tidak mungkin kita dalam satu pertemuan ini menyelesaikan adab ini. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala itu 4 jilid cerita tentang adab, mulai adab kepada Allah, sholat, wudu, sampai adab bermasyarakat. Beliau menyebutnya sebagai munjiat. Jadi di antara yang menyelamatkan kita adalah akhlak yang baik. Kemudian beliau ceritakan itu apa saja. Dan di antara yang menghancurkan kita, muhlikat, itu adalah akhlak yang buruk. Dan beliau ceritakan itu apa aja. Nah, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit. Ini kita cuma baca 1 halaman ya. Kita belum baca ringkasan saja 543 halaman Pak. 1 halaman saja kita baca, mudah-mudahan kita dapat barokah ya, dapat ide besarnya gitu. Ya ini saja, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.